Roh Kudus barusan ngomong begini, saya nggak ngerti artinya apa, pokoknya saya lontarkan. Izinmu yang sudah dicabut itu, minggu depan hari kerja, akan dikembalikan. Jadi roh peramal ini adalah roh yang sangat berguna bagi orang-orang serakah. Halo guys, kali ini saya akan kembali men-share kepada kalian satu cuplikan khotbah yang akan sangat baik untuk kita bisa renungkan bersama, yang akan membangun iman kita dan tentu juga akan membuat kita menyadari apa hal yang perlu kita jauhi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, dalam keberimanan kita, tapi juga apa yang perlu kita lakukan yang tentu itu berawal dari apa yang kita pahami. Mari simak cuplikan video berikut ini. Letakkan tangannya. Roh Kudus barusan ngomong begini, saya nggak ngerti artinya apa, pokoknya saya lontarkan. Izinmu yang sudah dicabut itu, minggu depan hari kerja, akan dikembalikan. Ada berkat cancellation, atau berkat pembatalan terhadap pencabutan izin Anda. Saya nggak tahu izin apa, I have no idea, tapi saya taat saja. Izin Anda itu akan dikembalikan, Anda akan mendapatkan kabar baik ini hari kerja minggu depan. Dan Anda akan kembali beroperasi, apa yang disegel Tuhan akan buka, tawanan pahlawan pun dapat dibebaskan. Nah, jadi roh peramal ini adalah roh yang sangat berguna bagi orang-orang serakah. Siapa ingin cepat kaya, jasa dari roh ini akan sangat terasa. Nah, sekarang di dalam zaman kita juga melihat kondisi yang sama. Meskipun beda alat, tapi kondisi sama diberikan. Cepat kaya dengan agama, cepat kaya dengan iman. Kamu mau cepat kaya, mungkin hamba Tuhan tidak mampu memberikan pandangan masa depan, tidak bisa meramal. Tapi hamba Tuhan bisa doakan supaya engkau jadi kaya. Ketika manusia digoda setan, satu aspek yang sering kali rentan adalah tentang keuangan. Iblis bisa menggoda dan mengatakan, uangmu kurang, kamu kurang dihargai di tempat kerja. Sekarang kamu banting tulang 1 bulan cuma dapat segini. Untuk beli kebutuhan sehari-hari pun sudah terbatas. Kasihan kamu ya. Ayo cepat tinggalkan pekerjaanmu, cari lain yang lebih bagus, atau tunggu momen kamu meledak, menjadi orang penting atau menjadi orang sukses mendadak. Pokoknya jangan mau kerja dengan hasil yang rendah. Atau kamu punya keuangan sudah cukup besar tapi masih kurang besar. Apakah uangmu cukup untuk beli barang mewah? Masih kurang bukan? Kalau gitu kerja lagi, cari jalan lebih singkat untuk mendapatkan keuangan. Maka dunia kita adalah dunia yang sistemnya mulai memberikan kepuasan, memberikan makanan seolah-olah kepada kita yang sangat perlu keuangan, sangat perlu jaminan untuk bisa mewah atau bahkan bisa sekadar bertahan hidup. Saya perlu jaminan bahwa sistem yang ada membuat saya aman. Nah, tapi saudara sekalian, ketika Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bawa orang Israel ke sistem yang sangat-sangat buruk untuk keuangan, yaitu tinggal di padang gurun. Wah, Israel bisa apa di padang gurun? Mau deal bisnis dengan siapa? Mau impor barang kemana? Mau impor barang dari mana? Mau ekspor barang kemana? Nggak mungkin. Mereka menjadi bangsa yang hanya bisa mengandalkan kekayaan yang mereka sudah lebih dulu dapat. Setelah itu mereka jalan. Sudah jalan, tunggu Tuhan gerak. Mereka ada di padang gurun sampai berapa waktu. Tuhan gerak lagi baru mereka jalan. Tuhan berhenti, mereka bikin kemah lagi lalu tinggal di situ. Mereka jadi bangsa nomaden yang tidak menikmati keindahan punya rumah. Mereka tidak settle. Di dalam zaman kuno, 2 kebudayaan ada di zaman itu. Yang pertama kebudayaan maju, yaitu kebudayaan yang sudah menetap. Kebudayaan yang bercocok tanam, kebudayaan membangun kota, kebudayaan yang bisa menetap dan mengembangkan tempat di mana mereka ada. Tapi yang kedua adalah kebudayaan orang-orang nomaden, yang pindah-pindah tempat, yang tidak mampu bangun kebudayaan, yang tidak mampu bangun kota. Dan Israel ada di padang gurun. Wah, di padang gurun dapat apa? Nggak ada kemungkinan tambah kaya. Orang yang keluar dari Mesir punya 50 juta. Di padang gurun 50 jutanya nggak bisa diputar untuk usaha. Di padang gurun nggak ada orang bisa mulai bisnis, apa misalnya, tanam anggur, mungkin bisa bikin tanahnya subur ya. Kita taruh air, kemudian taruh kotoran binatang, kita campur, kita tanam anggur di sini. Baru mulai hancurkan tanahnya, baru mulai siapkan. Sudah Tuhan suruh pindah. Oke, pindah lagi. Wah Tuhan, ladang anggurnya bagaimana? Nggak ada ladang anggur, nggak bisa tumbuh di sini. Pindah. Jadi mereka yang punya uang berapa? Mereka terus jalan di padang gurun dengan uang yang makin lama makin menipis. Lalu tambahan uang dari mana? Nggak ada. Tuhan latih mereka untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ada kemungkinan tambahan keuangan di dalam sistem di padang gurun. Maka Israel mendapatkan ada 3 sistem. Sistem pertama sistem sosial di Mesir, di mana mereka bisa cari keuntungan tapi levelnya budak. Kelompok
Golongan kedua adalah sistem di Kanaan yang Tuhan janjikan, yang katanya penuh berlimpah dengan susu dan madu, berlimpah dengan hasil tanah, berlimpah dengan tanah yang subur dan hasilnya. Wah, kalau begitu tanah Kanaan paling cocok. Tapi antara sistem pertama dan sistem kedua ada satu sistem yang di tengah-tengah yang harus mereka lewati, yaitu sistem padang gurun. Wah, sistem padang gurun ini sulit sekali. Di mana dapat air? Tunggu Tuhan beri. Di mana dapat makanan? Tunggu Tuhan kirim. Di mana bisa tambah kaya? Nggak bisa. Gimana bisa perbesar rumah? Jangankan perbesar, rumah pun kamu nggak ada kok. Kamu cuma punya kemah. Jadi kamu jalan satu tempat ke tempat lain, pikul kemah. Setelah itu Tuhan suruh berhenti, kembangkan lagi kemah, bentangkan kembali kemah. Tidur dengan sederhana. Lalu setelah itu jalan lagi. Mereka jadi bangsa nomaden. Maka mulai ada orang bersungut-sungut. Kenapa hidup kami jadi begini? Sistemnya kacau, tidak bisa memberikan kami kepuasan. Nah, di dalam sistem di padang gurun, meskipun terlihat sulit, meskipun seperti tidak memberikan keuntungan, tetapi memberikan kepada mereka keamanan dari roh yang bersifat nubuat ini. Roh atau arwah peramal. Nggak ada arwah peramal di tengah-tengah Israel di padang gurun. Karena mereka terus menanti Tuhan. Mereka cuma tahu waktu ke depan di dalam wahyu Tuhan. Tuhan beritahu nanti ke depan akan apa. Itulah pandangan kami tentang masa depan. Dan mereka tidak dapat informasi detail tentang ke depan harus lakukan apa atau bagaimana dapat keuntungan, karena Tuhan tidak bukakan kepada mereka hal detail tentang masa depan. Sebuah cuplikan khotbah yang sangat luar biasa, di mana ada satu perbandingan khotbah yang diberikan ya, bahwa ada tadi yang di awal pendeta yang melakukan satu ramalan begitu ya, seperti ramalan dia klaim itu sebagai bisikan dari Roh Kudus. Tapi juga ada penjelasan dari pendeta Jimmy Pardede tentang bagaimana kehidupan Kristen itu ya. Memang dalam zaman dahulu itu setiap kerajaan ya, pada zaman Timur Dekat kuno itu kerajaan itu pasti para raja punya yang namanya ahli-ahli sihir atau orang-orang yang akan meramalkan nasib kerajaan atau nasib raja dan bahkan nasib masyarakat. Nah, orang Israel kemudian dibawa ke padang gurun untuk mereka bisa punya satu mental pengharapan ya. Pengharapan. Bukan menjadi satu bangsa yang bergantung pada ramalan-ramalan atau kepada penglihatan masa depan. Tapi mereka mau bergantung pada pengharapan yang sudah Tuhan nyatakan, yaitu tanah Kanaan, dan mereka harus menanti itu dengan sabar. Ya. Menanti dengan sabar dalam kondisi yang sulit sekalipun, mereka tetap harus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga hidup mereka betul-betul bisa diarahkan untuk hanya bergantung kepada Tuhan dalam pengharapan yang Tuhan nyatakan. Itulah orang beriman. Maka saya setuju ya, kalau dikatakan bahwa orang-orang yang suka bergantung pada pendeta-pendeta yang suka meramal, ya suka mengklaim bahwa ini dari Roh Kudus akan ada seperti ini, tahun depan seperti ini, itu orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Mereka mau hidup dalam kehidupan yang suka selalu ingin dipenuhi keingintahuan mereka, suka ingin dipenuhi perasaan penasaran mereka, dan dengan kata lain mereka menolak untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, sekian video saya. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.